Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Man 1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM. Saat ini kita berada pada sesi terakhir, sesi keempat, dengan tema memperingati Bulan Bahasa Man 1 Bandar Lampung, puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2023 mendatang. Ya, ini Pak Lukman, closing statement-nya tentunya terkait bulan bahasa, terkait perkembangan dari Man 1 Bandar Lampung. Silakan. Ya, Man 1 Bandar Lampung tentunya juga harus membersamai perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan maupun perkembangan metode pembelajaran yang kekinian ya. Harus update. Harus update dengan dunia yang begitu cepat berkembang ya. Betul. Sekali lagi kita tidak mungkin alergi dengan perkembangan teknologi teknologi informasi ya, tetapi kita juga harus mampu menggunakan teknologi informasi itu menjadi sebuah kebaikan tentunya ya. Apalagi di bulan bahasa yang memang kita sama-sama pahami, bulan-bulan di mana bagaimana supaya bahasa itu menjadi sebuah pembiasaan yang baik, mempersatukan antar generasi, jangan sampai terpecah-pecah, salah satunya dengan bahasa. Kemudian di Man 1 Bandar Lampung sudah kita upayakan bagaimana di bulan bahasa itu betul-betul menjadi momen penting, bagaimana bahasa itu menjadi sebuah salah satu cara atau alat untuk mencapai cita-cita di masa depan ya. Karena orang yang bahasanya baik, maka tentunya juga pintu-pintu ilmu itu juga akan begitu terbuka dengan luas. Makanya sangat pas jika masyarakat ingin menitipkan anaknya di Man 1 Bandar Lampung yang tidak jago fisika, tidak jago kimia, nggak apa-apa, bahasanya bagus, ada wadahnya. Nanti anak mampu berbahasa asing, mampu bicara dengan bahasa Mandarin, mampu bisa dengan bahasa Jerman, mampu bisa berbahasa Inggris tentunya dan bahasa Arab. Itu menjadi sisi positif yang didapatkan di Man 1. Dan yang tidak kalah penting, ketika anak dipastikan sudah di Man 1 di kelas unggul maupun kelas riset ya, itu dia akan dibuka klik bahasanya yang tadinya mungkin kurang atau tidak tertarik dengan bahasa, terutama bahasa asing ya, nanti dia akan merasakan bagaimana ternyata bahasa itu asik gitu ya, asik dan menyenangkan. Kemudian nanti juga dia akan dilatih di Man 1 bagaimana kemampuan literasinya maupun karakternya melalui bahasa. Kenapa? Anak-anak itu harus paham bahwa dia harus berterima kasih dengan orang tua yang sudah memberikan kesempatan sampai usia segini masih dibiayai untuk sekolah. Kemudian bagaimana takzimnya terhadap guru dan orang tua. Betul. Bagaimana juga takzimnya dengan orang-orang yang usianya di atasnya, karena bahasa juga bisa menentukan karakter. Nah, betul. Di bulan bahasa inilah tentunya karakter anak-anak ini mari kita sama-sama pupuk supaya anak ini menjadi karakter yang baik, tahu sopan santun dan perilaku yang baik tentunya, baik di masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Sehingga melalui bulan bahasa ini kita tingkatkan kemampuan literasi anak di level-level anak-anak di madrasah maupun di sekolah-sekolah yang lain ya. Karena dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, maka dia juga akan membuka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu masa depan. Itu berkaitan dengan penggunaan bahasa. Selanjutnya Man 1 Bandar Lampung juga selalu berbenah dari sisi fisik maupun sisi layanan ya. Tentunya supaya anak-anak kita menghabiskan usia 3 tahun di Man itu mendapatkan entry positif ya. Di samping karakter tadi tentunya dia memiliki wawasan pengetahuan yang cukup untuk nanti ketika dia terjun di perguruan tinggi. Di Man 1 Bandar Lampung di samping tadi dilatih untuk meningkatkan karakter maupun literasinya, anak-anak Man 1 Bandar Lampung juga sedang kita latih bagaimana untuk menjadi peneliti muda atau latihan riset. Jadi anak-anak Man 1 itu sekarang sebagian sedang menggeluti riset.
Kemarin ada 3 judul riset, salah satunya adalah tentang bagaimana menggunakan bahan-bahan yang dicari di anak itu apa dari tumbuh-tumbuhan itu akan menghasilkan salep yang bisa digunakan untuk orang penderita diabetes. Orang diabetes itu kan suka menimbulkan luka. Nah, bagaimana luka itu bisa cepat normal atau kembali dengan salep yang sedang kita teliti di anak-anak. Hebat itu. Iya, anak-anak itu sedang penelitian dan labnya kita kerjasama dengan kampus depan Universitas Lampung di Fakultas MIPA karena alat lab kita nggak cukup. Kemudian kita harus diuji cobakan dengan, nggak boleh dengan manusia tentunya, dengan hewan tikus putih ya. Nah, nanti kan akan ada hasil. Dan anak-anak kalau sudah dunianya sudah cocok, nanti pun di perguruan tinggi dia sudah asik dan dia tidak begitu mengalami kesulitan untuk mencapai cita-citanya menjadi dokter kah, menjadi apapun, menjadi dosen. Tentunya anak-anak kan punya kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, baik di sisi bahasa, kemudian sisi matematika dan seterusnya, maka dia akan ketemu jalannya. Informasinya kalau alumni Eman 1 itu udah kemana-mana ya, perguruan tinggi nasional levelnya. Iya, alhamdulillah bukan hanya nasional ya, tiap tahunnya kan ada kita, bahkan ada jadi dosen di Jepang. Ya kan? Iya, udah internasional. Internasional, ya. Kemudian di Timur Tengah tuh banyak, misalkan anak-anak kita yang sudah kelas 12, kelas 3 sudah cari link kemana-mana, ke luar negeri, ke Turki, kemudian ke Jepang, ke Australia, karena di sana kan sudah ada kakak tingkat yang bisa mengarahkan dan mencarikan beasiswa yang memungkinkan untuk diikuti. Jadi kan alumninya sudah bekerja sama dengan alumni yang nanti akan membantu mempermudah segala sesuatunya, karena ini ya masa depan itu milik bersama ya, bukan hanya pribadi-pribadi. Jadi itulah salah satu fungsi guru tamu. Salah satunya adalah alumni yang sukses story lah ya. Itu dia akan memberikan asupan-asupan motivasi dan teknis-teknis bagaimana hidup di negeri orang dengan biaya yang terjangkau dan mampu dibiayai oleh jalur-jalur beasiswa yang ada. Dan itu sangat membantu tidak hanya anak itu sendiri, tapi juga keluarga-keluarga yang mungkin itu yang tadinya takut, kemudian takut tidak terbayar, ada pintu-pintu terbuka tadi lewat bahasa. Untuk mampu mendapatkan beasiswa kan dia juga harus mampu secara bahasa, literasinya harus bagus, bisa bahasa Inggris minimal lah ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak luar negeri kan bahasa Inggris. Nah, kalau itu sudah kebukalah masa depan itu, Pak. Menarik kalau kan. Terima kasih nih sudah dialog spesial di Tegar TV, bukan yang pertama kali juga ya. Semoga Pak Lukman tetap sehat. Amin. Ya, pemirsa Tegar TV, terima kasih atas perhatian pemirsa dalam dialog spesial kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat.